Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, malam ini merupakan malam yang baik bagi kita semua. Mengapa saya katakan malam ini malam yang baik bagi kita semua? Gampang untuk mengartikan itu menurut pemahaman secara Buddhis. Karena malam ini kita jadikan sarana untuk melakukan perbuatan baik. Maka malam ini atau jam ini, detik ini adalah malam yang baik bagi kita yang menggunakan untuk berbuat baik. Begitu pula juga bisa menjadi sebaliknya. Malam ini juga bisa menjadi malam yang kurang baik. Bagi di antara orang-orang yang menggunakan malam ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kalau begitu yang menjadikan baik itu malamnya atau perbuatannya, berarti yang menjadikan adalah perbuatan itu sendiri. Persis seperti apa yang disampaikan Sang Buddha. Orang bisa menjadi hina atau mulia bukan karena kelahiran maupun keturunan. Dilahirkan pada tanggal apapun, sio apapun. Begitu pula dilahirkan di keluarga manapun. Diyakini, wah ini hari bulan baik kelahiran bagi seseorang. Begitu pula dilahirkan di keluarga yang berketurunan baik. Tetapi kalau orang itu tidak melakukan perbuatan baik, suka mengganggu orang dan lain sebagainya, apakah orang itu menjadi orang baik walaupun dilahirkan di keluarga dan dianggap hari yang baik? Tidak juga. Juga bisa terjadi sebaliknya. Andai diyakini, aduh, lahirnya inisial benar ini orang. Lahir di hari dan tanggal yang sering orang katakan tidak baik. Dilahirkan juga di keluarga yang dikenal di masyarakat tidak baik juga. Tetapi kalau orang itu melakukan perbuatan baik, terus akhirnya menjadi baik, apakah orang itu menjadi orang jahat? Tidak juga. Begitulah Ibu Bapak, sangat mudah. Sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan kita untuk definisi hari baik dan waktu yang baik, karena semua itu tergantung pada diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Di luar diri kita hanya faktor tambahan, yang utamanya adalah dalam diri kita. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik, mencari figur yang baik itu memang baik sebagai teladan motivasi kita. Tetapi kalau kita hanya lihat teladan dan motivasi yang datang dari orang baik, tanpa kita bergegas untuk mencoba dan melatih berbuat baik, mungkinkah kita jadi baik? Tidak mungkin juga. Begitulah yang diajarkan Sang Buddha. Sudah selayaknya kita sebagai umat Buddha perlu kita pahami dan perlu kita praktekkan supaya kita menjadi orang baik kapanpun hari, bulan, tanggal akan menjadi baik bagi kita semua.
Saya kembalikan malam ini adalah malam yang baik bagi kita semua. Malam yang baik kita tandai dengan melakukan perbuatan baik, yaitu perbuatan baik mendengarkan Dhamma Desana dan menguraikan Dhamma Desana. Anda mendengarkan Dhamma, Anda akan memperoleh kebaikan. Dalam bahasa Pali dikenal dengan Dhamma Sawana Maya. Artinya mendapatkan jasa atau kebajikan dengan mendengarkan Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Begitu pula yang menyampaikan seperti saya juga mendapatkan kebajikan dengan cara menyampaikan ajaran Sang Buddha, Dhamma Desana Maya. Sama-sama mendapatkan kebajikan. Kebajikan dengan mendengarkan Dhamma Desana dan kebajikan dengan cara menguraikan Dhamma ajaran Sang Buddha. Ibu, bapak, saudara-saudari sedhamma, malam ini saya ingin mengajak bapak ibu untuk mengetahui kriteria teman yang baik atau orang yang baik. Namun sebelum membahas tema itu, saya akan awali untuk memahami akan keberadaan kita sebagai manusia menurut kacamata Buddha Dhamma atau ajaran Sang Buddha. Siapakah kita sebagai manusia itu? Baru nanti kita membahas apa-apa kriteria teman atau orang baik itu. Yang terakhir baru kita mau mencari orang baik sesuai kriteria itu, atau kita mau menjadi orang baik dengan kriteria yang akan kita bahas bersama itu. 3 tahapan saja. Kita mulai dari kita menurut sudut pandang Buddha Dhamma manusia. Itu bagaimana? Saudara, manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Dari mana kita mencoba memahami kalimat itu, sejauh mana relevansinya kalimat itu dari sudut pandang Buddha Dhamma. Kita makhluk individual. Berarti itu istilah kama yoni, kama bandhu. Kita terlahir dari karma kita sendiri. Berurusan dengan karma kita sendiri. Bicara manusia lahir karena karmanya sendiri, berarti manusia itu adalah makhluk individual. Karena bergantung pada karmanya sendiri. Namun walaupun makhluk khususnya manusia lahir karena karmanya sendiri, tergantung karena karmanya sendiri, dan lain-lain karena karmanya sendiri, toh kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Siapa yang mau hidup sendiri? Saya tidak yakin. Walaupun Bapak Ibu ingin menyendiri, tidak mau hidup sendiri juga. Disitulah artinya, kita walaupun terlahir dari karma kita sendiri, namun faktanya kita ada orang lain. Kita lahir di tengah-tengah makhluk atau orang lain. Entah itu papa, mama, saudara, atau teman. Begitu kita terlahir sebagai anggota keluarga, entah menjadi orang tua, anak, atau saudara dalam keluarga, dalam masyarakat itu, itulah sebenarnya kita menjadi makhluk sosial. Karena satu dengan yang lain ketemu jenis karmanya, yang lain dengan yang lain lagi ketemu karmanya lagi, jenis karma itu ketemu. Interaksi satu dengan yang lain. Maka kita juga dikatakan selain makhluk individual, kita juga makhluk sosial. Sekarang kita sudah memahami
keberadaan kita sebagai manusia menurut sudut pandang Buddha Dhamma. Makhluk individual juga makhluk sosial. Maka selain kita untuk harus memperhatikan kepada diri kita sendiri, juga tidak hanya memperhatikan kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya memperhatikan diri sendiri, walaupun asalnya dari diri sendiri, segala dari diri sendiri, kita akan jatuh pada definisi kita manusia yang egois kalau kita tidak mengembangkan eksistensi kita dari makna yang lain, yaitu karma kita ada hubungan dengan karma makhluk lain. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, karena kita sudah memahami eksistensi kita dalam kehidupan ini menurut sudut pandang agama Buddha, makhluk individual dan sekaligus sosial, kita akan kembangkan lagi dalam kehidupan interaksi, bersosialisasi. Kita perlu teman, kita perlu orang lain. Oleh karena kita perlu teman, kita perlu orang lain. Walaupun kita perlu teman dan perlu orang lain, tidak asal. Pokoknya ada orang lain, ada teman, kita jadikan teman. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Hal itu ada dalam beberapa hal, misalnya Sutta Manggala Sutta. Asewana cak balana, panditana cak sewana, puja cak puja niyanang, itang manggalamu tamang. Tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, itulah berkah. Artinya apa? Kita hendaknya mencari teman yang baik. Karena kita memang harus berinteraksi, tidak asal untuk mendapatkan teman. Hal yang kedua, dikatakan kalau kita ingin maju di segala bidang kita yang kita tekuni, itu ada 4 faktor yang perlu kita miliki. Salah satu dari 4 faktor itu, salah satu adalah teman yang baik. 1, dianjurkan kita rajin, giat. Kalau kita ingin sukses. Ingin sukses dagang, rajin. Harus berusaha, buka toko, jangan males-malesan dan lain sebagainya. Ingin sukses menjadi ilmuwan, pelajar, rajin belajar. Ingin sukses mendapatkan teman dalam pergaulan, ya rajin bersosialisasi. Mesti giat dan rajin. Hal pertama. Hal kedua, setelah kita rajin melakukan sesuatu yang memang kita harus kerjakan sesuai dengan bidang kita, hendaknya pandai menjaga dan melindungi apa yang sudah kita dapatkan. Rajin bekerja mendapatkan kekayaan, jaga dan lindungi kekayaan itu. Rajin bersosialisasi dapat teman, jaga dan lindungi teman itu. Rajin mencari ilmu, dapat pengetahuan dan ilmu, jaga, kembangkan ilmu itu. Kedua. Yang ketiga, hendaknya mencari teman yang baik. Tidak asal dapat teman. Yang keempat, supaya kita sukses dan maju dalam usaha kita yang kita tekuni sesuai bidang kita, hendaknya menggunakan apa yang sudah kita miliki. Harus pandai mengaturnya. Jangan sampai misalnya sebulan gajinya anggap sajalah Pak Tio. Masa sebulan Pak Tio pandai ya? Banyak. Wah, pengeluarannya no Pak Tio. Ya gulung tikar. Tidak seimbang pemasukan yang kita beri. Salah satu dari 4 faktor yang bisa untuk maju adalah teman. Ingin mendapatkan berkah dalam kehidupan, teman. Ingin maju dalam kehidupan, teman. Teman yang baik. Nah, karena itu sangat penting sekali akan keberadaan kita sebagai makhluk individual juga makhluk sosial. Maka sekarang kita ingin mengetahui bagaimana kriteria teman yang baik itu. Siapa yang mau cari pasangan? Nggak ada yang angkat tangan?
Siapa yang mau jadi samanera? Enggak ada yang katakan juga. Saya Bante yang mau cari pasangan, misalnya teman, misalnya pasangan kerja dan lain sebagainya. Lah, perlu kriteria ini. Gitu maksud saya. Nah, kalau saya tanya siapa yang mau hidup berumah tangga mencari pasangan, nggak ada yang angkat tangan, berarti saya seneng dong. Yang di sini semua berarti calon samanera. Iya Bante, calon terus gitu. Jadi terus menerus calon gitu. Nggak jadi-jadi. Ya, jadi. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, kita akan lanjutkan yaitu membahas kriteria teman yang baik. Teman yang baik ciri pertama adalah mau membantu dalam segala hal. Mau membantu. Kalau saya Bante maunya dibantu. Nah nanti itu mau membantu. Ciri teman yang baik. Membantu dalam segala bidang, misalnya ada seseorang yang lengah. Namanya hidup ini kan tidak waspada terus. Suatu waktu bisa kita itu lengah. Karena suatu hal kita bisa lengah. Ciri sahabat yang baik. Membantu dalam hal mengingatkan. Membantu. Bentuknya apa? Mengingatkan manakala teman itu lengah. Bantuan berikutnya. Menjaga manakala harta kekayaannya dalam keadaan terancam atau bahaya. Menjaga. Membantu berikutnya apa? Bukan ke hartanya, tapi ke dirinya. Ciri orang atau sahabat yang baik mau melindunginya. Bentuk bantuan yang keempat masih berkaitan membantu berbagai macam hal. Apabila sahabatnya itu perlu apa Bante? Ya perlu dalam hal kebutuhan sehari-hari. Ya, kesulitan tentang keuangan. Misalnya, namanya punya anak, punya istri, punya suami, punya perusahaan, punya kebutuhan dalam keseharian keluarga itu kan, wah, itu kan banyak kebutuhannya. Ciri sahabat yang baik, kalau yang diperlukan itu, anggap sajalah 500.000. Sahabat yang baik itu tidak hanya meminjemi, nawari 500.000 itu, lebih daripada yang diperlukan sahabatnya itu. Ciri kriteria sahabat yang baik begitu. Menawarkan lebih dari yang dibutuhkan. Aduh Bante, saya kira mencari orang seperti itu sulit Bante. Kadang-kadang kita belum ngomong saja sudah, ada enggak sandarannya? Ada enggak untuk misalnya kalau enggak bayar itu ya untuk ya apa istilahnya itu? Kalau enggak bayar gantinya apa gitu ya? Kalau tanah atau rumah, sertifikat dan lain sebagainya. Itulah ciri atau kriteria sahabat yang baik pertama. Mau membantu dalam segala hal. Yang kedua, sahabat yang baik mempunyai simpati dalam persahabatan itu yang luar biasa. Hal yang pertama adalah dia orangnya tidak tertutup. Apa saja bisa disampaikan dengan sahabatnya itu. Namun walaupun orangnya terbuka begitu, orangnya juga bisa menjaga yang dianggap itu rahasia bagi sahabatnya. Tidak begitu terbuka orangnya, cuma memancing rahasia temannya, setelah ketahuan semua rahasia temannya, dia sampaikan kemana-mana. Bukan begitu. Dia orangnya terbuka. Namun keterbukaannya itu ternyata dia tahu
mana yang harus dia simpan, mana yang harus dia sampaikan berkaitan dengan temannya itu. Hal berikutnya masih dalam kaitan simpatik yang luar biasa dalam persahabatan. Dia tidak pernah meninggalkan manakala temannya itu dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, Bu, Pak, dia tidak mau meninggalkan. Coba dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan nyaman, oh teman gua itu. Begitu. Dalam keadaan sulit, nggak kenal gua itu. Tuh. Kriteria orang yang baik, teman yang baik, seperti itu. Dalam keadaan sulit temannya, dalam keadaan enak juga temannya. Khususnya dalam keadaan sulit, dia tidak akan meninggalkan teman itu. Masih berkaitan dengan simpati persahabatan yang begitu mendalam. Lalu toh dia harus mengorbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya, materinya, bahkan sampai kehidupannya. Kriteria sahabat yang baik. Orang itu bisa melakukan yang sampai sejauh itu. 2. Nanti ada pesan sponsor. Bante, nanti lihat-lihat kalau keadaannya ngantuk jangan lama-lama ya Bante. Saya lihat pada belum ngantuk ini. Memang cocok begitu sih. Kalau hanya satu arah ngantuk langsung malah, oh jangan-jangan ini senang ya mendengar ceramah saya kepada pejam mata gitu. Ya begitu ada yang goyang kanan goyang kiri, wah jangan-jangan malah seru ini ceramah saya begitu. Nggak taunya itu ngantuk begitu ya. Nah, sekarang yang ketiga pesan sponsor kita pahami, kalau suasana ya kita nanti kasih kesempatan untuk tanya jawab. Yang ketiga adalah ciri sahabat yang baik. Adalah orang yang selalu mengenalkan hal-hal yang bersifat bermanfaat, yang berguna. Hal yang pertama apa yang harus dilakukan kepada sahabatnya? Cirinya mencegah. Apabila sesuatu itu yang dilakukan sahabatnya yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, tanpa diminta, dia secara spontanitas, secara langsung dia akan mencegah. Hei sahabatku, janganlah dilakukan hal itu. Karena hal itu tidak bermanfaat, hal itu akan merugikan. Kalau dengan cara seperti itu tidak manjur, dia akan mencari cara yang lain. Intinya mencegah. Sahabatnya itu tidak akan membuat sebab-sebab kesulitan yang suatu saat akan membuat bahaya dan sengsara sahabatnya itu. Mencegah hal-hal yang sifatnya tidak baik. Bante, kalau dicegah, orangnya malah nggak mau, malah marah, bagaimana Bante? Ciri sahabat baik, dia cari teknik lain lagi. Jangankan temannya tidak mau ngerti gitu, dia terus berjuang ingin meyakinkan. Karena cirinya sahabat yang baik seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kesetiaan atau simpatik dalam persahabatan tadi, kan sampai rela apapun. Hal yang kedua masih kaitan dengan hal-hal yang bermanfaat. Selain mencegah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, menganjurkan. Menganjurkan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna bagi sahabatnya itu. Misalnya, nanti sore lah datang ke Wihara Dhammasuka. Itu sahabat yang baik. Bante, tapi setelah begitu, nanti jangan lupa ya, saya traktir ya. Lah itu lain. Misalnya. Menganjurkan misalnya, nanti ada puja bakti di Dhammasuka, datang ya. Tahu-tahu ada embel-embelnya. Gitu. Tapi nanti setelah habis dengarkan Dhamma di sana, ingat loh ya, traktir saya. Itu lain lagi. Ceritanya ini menganjurkan. Loh Bante, itu kan juga termasuk menganjurkan hal yang baik. Karena saya ngasih kesempatan dia untuk berbuat baik. Supaya berdana kepada saya.
Iya, tapi kan kesannya itu tidak baik kalau kepentingan pada diri kita. Itu. Jadi ciri atau kriteria sahabat yang baik, selain mencegah perbuatan yang tidak bermanfaat, ya terus menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Masih berkaitan dengan hal ketiga ini, hal-hal yang bermanfaat. Kalau toh harus mengulang karena sesuatu yang bermanfaat diberitahu kepada teman itu temannya lupa, mau atau bersedia mengulang lagi, menguraikan lagi, menceritakan lagi, menyampaikan lagi. Sudah disampaikan, lupa lagi. Bersedia untuk mengulas lagi, mengasih tahu lagi. Kadang-kadang bosan, dikasih tahu saja sudah tahu, tapi sekarang lupa lagi. Tapi ciri atau kriteria sahabat yang baik bersedia untuk mengulang kembali demi sahabatnya itu bisa mengerti hal-hal yang sifatnya berguna untuk dirinya. Yang keempat masih berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat ini, menuntun hidup di alam bahagia atau mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Selalu diajak untuk melakukan perbuatan baik, bukan teori, tetapi dia ngasih contoh melakukan. Jadi kan kadang-kadang kalau temannya disuruh berbuat baik, dirinya nggak melakukan perbuatan baik. Ciri sahabat yang baik tidak seperti itu. Dia juga menjalankan, melakukan sesuatu yang memang bermanfaat. Dengan kata lain, mengenalkan jalan untuk terlahir di alam bahagia atau alam surga. Inilah hal-hal yang bermanfaat yang menjadi kriteria sahabat yang baik. Ketiga. Terakhir yang keempat bagian daripada kriteria itu, yaitu satu rasa persahabatan yang mempunyai satu perasaan. Teman dalam keadaan senang, ciri dari sahabat yang baik, dia ikut senang. Teman dalam keadaan sedih karena suatu hal, persoalan, dia tidak tepuk tangan di belakangnya. Walaupun di depannya pura-pura sedih, bukan begitu. Kebahagiaan temannya dia bisa ikut merasakan bahagia. Kesedihan temannya, walaupun tidak harus ikut sedih, teman nangis ikut nangis, bukan berarti begitu. Mencarikan solusi. Berupaya supaya bagaimana kesedihan daripada teman itu cepat bisa diatasi. Karena kalau teman sedih nangis, kita ikut sedih nangis juga enggak menyelesaikan persoalan. Maksudnya ikut merasakan kesedihan teman yang baik, terus mencari solusi. Bagaimana sahabatnya ini bisa terlepas dari beritan permasalahan, persoalan dalam kehidupan ini. Masih berkaitan dengan satu perasaan ini. Apabila temannya itu dijelek-jelekan orang lain, dia bersedia untuk menjelaskan. Sebenarnya yang Anda katakan kepada teman saya itu tidak begitu yang sebenarnya. Karena memang tidak jelek, dijelek-jelekan. Ciri sahabat yang baik, dia bersedia pelan-pelan untuk menjelaskan. Supaya temannya ini tidak jelek di mata dia dan orang itu juga tidak jelek karena perbuatannya yang tidak tepat terhadap temannya. Dan yang terakhir berkaitan dengan satu perasaan ini. Apabila temannya mendapatkan pujian karena memang pantas dipuji. Kriteria atau teman yang baik itu, dia membetulkan memang begitu keadaan teman saya itu. Persis apa yang Anda katakan. Tidak langsung kita sirik misalnya. Oh enggak, sebenarnya enggak begitu. Saya yang tahu persis padahal memang begitu. Mengurangi nilai. Mengurangi kebaikan. Karena
rasa tidak senang dan sirik itu. Dia menguatkan, dia menegaskan memang begitu adanya. Seperti yang Anda ketahui kebajikan teman saya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama. 4 kriteria itu yang dikatakan sahabat yang baik. Membantu dalam segala hal. Dia mempunyai simpatik yang mendalam. Yang ketiga, dia mengenalkan hal-hal yang bermanfaat atau berguna. Dan yang keempat, persahabatan yang satu rasa. Setelah itu kita ketahui kriteria sahabat yang baik. Sekarang tahapan yang terakhir yang perlu kita pahami bersama, kita ingin mencari sahabat yang baik dengan 4 kriteria itu, atau kita ingin menumbuh kembangkan 4 kriteria itu dalam diri kita, praktek keseharian kita di keluarga dan di masyarakat. Saya mau cari saja Bante, karena saya menyadari kalau mengembangkan 4 kriteria itu rasanya berat. Saya lebih bagus cari saja. Semoga saya dapat. Kalau itu pilihan kita, Ibu Bapak, sulit kita menemukan sahabat yang baik di dunia ini. Kalau kita hanya mencari sahabat yang baik. Kenapa sulit, Bante? Kalau kita tidak berbuat baik lebih dulu. Kalau kita tidak menumbuh kembangkan 4 kriteria itu dalam batin kita, lantas kita hanya mencari sahabat yang baik, nanti ketemu sahabat. Menurut kita itu sudah baik, ternyata setelah bersahabat, loh, jadinya kok nggak baik ya? Padahal dulu sebelum jadi sahabat saya kira dia ini baik. Pembunuhan tidak, mencuri tidak, kesetiaan. Misalnya setia, bicara jujur, minum-minuman mabuk-mabukan enggak. Wah, kelihatannya semua itu Pancasila dilakukan dengan baik. Tapi begitu menjadi teman orang yang tidak mengembangkan 4 kriteria tadi dalam dirinya, hanya mencari sahabat yang baik, ternyata sahabat itu kelihatannya baik, ternyata tidak baik. Karena ingin mencari sahabat yang baik, ya ditinggal, mencari lagi. Wah, ini kelihatannya baik, dekatin dan lain sebagainya. Dianggap ini menjadi sahabat yang baik, memenuhi 4 kriteria itu. Mau membantu, mempunyai simpatik yang mendalam, mengenalkan hal-hal yang berguna bagi diri kita. Satu perasaan dalam persahabatan, dekatin. Tapi lagi-lagi kita tidak mengembangkan 4 kriteria itu. Ternyata teman yang sudah kita jadikan teman, loh, kok nggak baik juga ya ini. Satu kota habis kita jadikan teman semua, ternyata nggak ada yang baik menurut kita. Pindah ke kota lain, bahkan ke planet lain. Kelihatannya kita akan mencari sahabat yang baik dengan cara seperti itu. Tidak akan menemukan, Ibu Bapak. Menurut pola pikir agama Buddha. Maka kalau kita benar butuh sahabat. Karena kita selain makhluk individual, kita juga makhluk sosial. Perlu sahabat itu. Cara mencarinya tidak begitu. Cara mencarinya harus kita mulai dari dalam diri kita. Mengembangkan 4 kriteria itu dalam diri kita. Bagaimana kita menumbuhkan sifat untuk mau membantu. Dengan kata lain berbuat baik dengan membantu. Bagaimana kita mengembangkan rasa simpatik bukan dengki, iri. Dengan cara lain berbuat baik dalam diri kita. Begitu juga kita mengenalkan hal-hal yang bermanfaat, artinya selalu berbuat yang bermanfaat.
Dilihat atau tidak dilihat, tidak peduli. Kalau kita kan kadang-kadang ada orang lihat, enggak ya kalau kita berbuat manfaat. Oh belum ada, jangan dulu dah. Kayak hukum karma itu baru berakibat, kita lakukan, dilihat orang baru berakibat begitu. Kalau enggak dilihat orang, diketahui orang, enggak berakibat ini hukum karma. Maka kita baru mencari, ada yang lihat, ada yang gimana ya, enggak ya. Gitu. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menjadi sahabat itu bisa menjaga satu rasa kepada sahabat kita. Tidak hanya mencari, meminta tanpa membuat. Itu kalau gaya hukum sebab akibat bahaya juga kalau kita tidak melakukan menanam, hanya panen. Coba panen, enggak nanam. Panen, enggak nanam. Habis. Kan cerita Wisaka, orang kaya makan piringnya sampai piring emas. Ya, kalau sering mendengar cerita mertuanya Wisaka itu, orang kaya raya makannya saja piringnya emas. Tapi begitu ada pertapa yang pindah patah, dia tidak melakukan perbuatan baik. Apa komentar menantunya yang bernama Wisaka? Disuruh jalan pertapa itu karena mertuanya sedang makan sisa. Artinya tidak menanam perbuatan baik lagi, hanya menikmati karma baik. Persis seperti persahabatan ini. Kalau kita hanya mencari sahabat baik, tapi tidak menumbuh kembangkan sifat-sifat baik dalam diri kita, sulit kita menemukan sahabat yang baik. Kelihatannya itu sahabat yang baik, ternyata dia sahabat tidak baik. Karena karma kita tidak ada, karma baik kita tidak ada, ketemunya jenisnya juga yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah menumbuh kembangkan 4 sifat tadi, cara mencari teman seperti itu, frekuensi, jenis karma, getaran ini ketemu. Ketemu sahabat yang baik. Atau dengan kata lain, walaupun orang itu jahat, anggap sajalah jahat ya, di masyarakat itu dikenal jahat. Karena kita mempunyai sebab-sebab yang baik yang kita latih, orang jahat ini menjadi baik. Ketemu kita. Bisa begitu permainannya. Tapi kalau kita tidak mempunyai karma baik, dan karma buruk kita sedang berbuah, orang yang dikenal di masyarakat baik, begitu ketemu kita, kok bisa jahat dengan kita? Lagi-lagi kita apa? Menyalahkan yang di luar diri kita. Ia orang jahat. Kita tanpa mencari penyebabnya. Sebenarnya karma kita yang tidak baik itu sedang berbuah. Kalau kita tidak baik, walaupun ketemu orang baik itu bisa berbuat tidak baik kepada kita. Wujud karma buruk kita itu yang berbuah. Maka di sini untuk mencari sahabat yang baik ditekankan adalah menumbuh kembangkan sifat-sifat baik ada di dalam diri kita. Itu mencari cara atau menggunakan cara yang baik mencari sahabat yang baik. Bukan keluar. Bante, kalau jadi orang baik tapi nggak pernah bergaul, Bante, memang bukan begitu anjuran di sini. Tetap bergaul, tetap bermasyarakat, tapi menumbuh kembangkan sifat-sifat baik di dalam diri kita. Nah, ini nanti nggak nyari didatangin juga. Pas yang datangi juga orang baik. Karena frekuensi jenis karma ini sama. Nah, oleh karenanya tadi kalau misalnya ingin mencari orang baik baru adakan survei, tanya-tanya. Ini umum, cara umum. Dalam ajaran Sang Buddha ada cara yang khusus. Bagaimana mencari sahabat yang baik. Kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Begitu kita mempunyai perbuatan baik itulah sebenarnya sahabat yang paling baik. Sahabat baik itu adalah perbuatan baik kita. Karena perbuatan kita itu akan mengikuti kita kemanapun. Ibu, bapak, saudara, saudari sedama. Saya kira itulah 3 tahapan yang sudah kita pahami bersama. Kita sebagai makhluk individual dan sosial
dalam bermasyarakat kita perlu hidup dengan orang lain, maka kita harus mencari sahabat yang baik. Dalam mencari sahabat yang baik bukan keluar, namun ke dalam diri kita, menumbuhkan sifat-sifat luhur yang ada dalam diri kita. Begitu kita mempunyai kebaikan-kebaikan, maka kita akan datang dan mendapatkan sahabat yang baik itu. Andai kata tidak ditemukan berupa sosok orang atau yang lain, kita tetap mendapatkan sahabat yang terbaik, yaitu perbuatan baik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik Bapak Ibu, teman-teman Dharma yang berbahagia, mungkin ada yang ingin bertanya. Diangkat aja kalau yang kertasnya sudah ditulis. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, sambil mungkin ada yang masih menulis pertanyaan, mungkin Bante dapat titik beratkan atau simpulkan apa yang telah Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini, Bante. Kami persilahkan. Ya, saya menyimpulkan ini tadi Bapak Ibu ya mendengarkan dengan baik, tapi tidak ada pertanyaan atau mungkin ini sudah jelas atau sama sekali tidak jelas. Kalau sudah jelas, ya itu merupakan satu keuntungan bagi saya. Berarti saya menyampaikan hal-hal yang saya anggap itu bermanfaat, bisa diterima dengan baik. Ya. Tapi kalau belum jelas, karena ingin menjadi membahas tadi kriteria sahabat yang baik, untuk mengulang lagi yang belum jelas, ya mau juga. Tapi saya kira itu sudah jelas. Jadi pertemuan pada malam hari ini menjadi sahabat yang baik itu juga bisa disamakan dengan kita untuk memberi makanan batin kita. Karena kita ingin menjadi orang baik. Ya, ingin menjadi orang baik. Datang ke wihara semacam malam hari ini itu memberi kebutuhan batin kita. Kalau dalam kehidupan seperti sekarang ini persaingan yang begitu kuat, kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, memberi makanan dalam batin kita, itu ada masalah sedikit saja goyah loh. Kalau goyah lantas bisa mendiamkan sesaat, nanti kelabilan itu akan menjadi stabil lagi. Tapi begitu goyahnya langsung di mall, lihat jendela, wah, di lantai 5 lagi. Waduh, itu kan ngeri itu, ya. Nah, itu kan sering terjadi hal-hal yang begitu. Ya, jadi mencari sahabat yang baik atau berbuat baik juga sama dengan memberi makanan batin kita. Kalau hanya mencari kebutuhan-kebutuhan secara fisik, hidup ini bahaya. Karena kehidupan kita bukan hanya secara fisik saja. Kehidupan kita selain fisik, kita ini mempunyai kehidupan yang non-fisik. Kadang-kadang kita lupa itu. Maka sering saya mempunyai membuat ilustrasi begini. Kalau kita sampai lupa melakukan perbuatan baik kepada diri kita sendiri, misalnya baca parita, baca buku-buku dhamma atau meditasi, cara mencari sahabat yang baik itu karena harus berbuat baik itu sebenarnya. Kalau kita malas melakukan itu sebagai kebutuhan batin kita, enggak kita lakukan, berarti kita itu tidak sadar bahwa kita melakukan sesuatu yang sangat fatal, tidak memberi makanan batin kita. Untuk menyadarkan kita, supaya kita cepat sadar, kerja seperti biasa, yang kerja ke kantor, ke mana ya tugasnya, yang kuliah atau sekolah, aktivitas biasa, pagi sampai siang atau sampai sore, aktivitas itu jalani biasa, tapi jangan sampai mandi, jangan sampai minum, jangan sampai makan, juga jangan sampai tidur. Itu teknik penyadaran bagaimana, Bante? Ini teknik penyadaran yang sangat efektif untuk menyadari kelinahan kita tidak melakukan sesuatu yang sangat berharga. Kalau seharian Anda aktivitas, bekerja, tidak mandi, nanti kan kita bisa merasakan itu. Rasanya nggak mandi itu bagaimana seharian. Nggak makan, lapar. Nggak minum,
haus, ngantuk nggak boleh tidur, jangan tidurkan. Karena ini teknik untuk penyadaran diri. Kalau itu juga belum menyadarkan diri kita, 2 hari, aktivitas biasa, berangkat kerja juga, 2 hari jangan mandi, jangan minum, jangan makan, juga jangan tidur. Waduh, saya rasa nggak tahan Bante itu. Gatalnya, hausnya, laparnya, telernya, itu baru 2 hari. Kita nggak ngasih makanan fisik ini. Coba bayangin batin yang sangat penting daripada yang luar ini. Bukan harian, bulan-bulanan. Baca buku dhamma sebulan belum tentu. Datang ke wihara seminggu sekali saja, kadang-kadang lubang-lubang masih banyak. Gitu. Apalagi meditasi. Di situ akan menyadarkan kita. Oh, pantes. Kadang kehidupan ini sangat labil karena kebutuhan akan batin tidak kita penuhi. Maka begitu ada persoalan sedikit saja, berpikirnya pendek. Ya tadi cerita di mall, gitu. Itu banyak sekali juga. Cuma yang kadang-kadang jangkat mass media kan tidak banyak. Sebab apa? Sebab batin kita tidak kita penuhi kebutuhannya. Kita tidak mempunyai sahabat yang baik berupa kebajikan kebutuhan batin itu. Maka dalam keadaan lengah begitu, tidak diingatkan itu. Tidak dilindungi. Kan kita tidak mempunyai sahabat yang baik dalam arti ketahanan, keseimbangan, pengertian. Yang semua itu adalah rentetan daripada perbuatan baik itu. Maka ibu bapak kalau sore hari ini menyisihkan waktu Anda yang seharusnya masih buka toko harus tutup toko misalnya. Yang seharusnya undangan tidak datang ke undangan. Yang harusnya ke salon tidak ke salon. Ini juga ke salon. Salon kecantikan batin. Ini juga cuan yang tidak sedikit cuannya loh. Kalau buka toko misalnya 2 jam. Kira-kira berapa cuannya? Pak Tio Bante misalnya. Waduh 2 jam Pak Tio. Nah, kalau 24 jam berapa ini? Sebanyak apapun cuan yang berupa materi itu Bapak Ibu tidak sebanding jika kita bandingkan dengan keuntungan berupa pengertian tentang hidup ini. Maka sesibuk apapun Anda jangan sampai melupakan menyisihkan waktu untuk mencari keuntungan yang bersifat batin, makanan batin itu. Apa artinya semua itu kalau sudah batin itu terasa hambar? Nggak ada artinya. Keseimbangan batin tidak diperoleh, ketenangan hidup tidak diperoleh, kebahagiaan hidup tidak diperoleh, walaupun punya semuanya. Tidak ada artinya juga hidupnya. Lagi-lagi larinya ke mall tadi lagi. Pikiran pendek. Untuk menyelesaikan persoalan belum tentu selesai. Kalau menurut ajaran Sang Buddha itu menyelesaikan kan penyempurnaan dari perbuatan baik. Nah itu menyelesaikan masalah. Karena kematian akhir dari proses kehidupan lagi. Tapi kalau kematian belum penyempurnaan daripada perbuatan akan kena proses lagi. Ya kalau bisa lahir jadi manusia lagi. Kalau lahir kelebihan kakinya. Jadi manusia disia-siakan. Karena ada persoalan konsekuensi hidup dari manusia. Begitu berpikir pendek. Punarbawa terjadi. Kelebihan kakinya. Kaki 4 jadi penjaga rumah. Tahu sendirilah. Bukan penyelesaian. Maka kalau kita datang ke wihara seperti ini sudah semestinya kita lakukan. Yang sudah biasa datang ke wihara ini pertahankan. Yang belum biasa keluarganya diajak. Ayo datang ke wihara. Ayo lakukan perbuatan baik. Melakukan kewajiban kita sebagai umat Buddha.
datang ke wihara untuk mencari pemahaman tentang hidup ini. Cuannya apa sih di wihara itu? Orang pertanyaannya begitu. Kalau kita kerja kan kita mendapatkan keuntungan. Kalau ke wihara itu dapatnya apa sih? Kadang-kadang ada yang rajin ke wihara. Apa komentarnya orang rumah? Emangnya mau jadi biksu? Wah. Kan rajin ke wihara tidak harus jadi biku. Gitu. Begitulah kalau kadang-kadang kehidupan ini tidak dilihat secara utuh. Hanya diukur secara kebendaan cuan materi saja. Seolah-olah yang non-materi itu tidak berharga. Sedangkan yang non-materi itu sebenarnya pendorong materi fisik kita ini. Yang mendorong, yang gerakan adalah non-fisik. Kalau nggak ada non-fisiknya, nggak ada artinya ini fisik ini. Tuh orang yang tampan atau orang yang cantik misalnya, kalau kematian itu terjadi, fisiknya masih utuh. Siapa yang mau? Nggak mau. Itu kan cerita si Rima waktu zaman Sang Buddha itu, yang begitu menjadi perhatian masyarakat, raja dan orang kaya, bahkan sampai biku itu kalau pindah patah ceritanya itu tertarik kepada si Rima itu. Jadi seolah-olah yang bersifat kebendaan itu yang utama. Sering saya bikin renungan, salah satu renungan begini. Ini berkaitan dengan perbuatan baik. Sahabat yang paling baik itu, perbuatan baik adalah kebutuhan batin yang harus kita penuhi. Apa yang kita bawa belum tentu itu menjadi milik kita. Kita kesana kemari pasti ada yang kita bawa. Telinga kita bawa dua-duanya. Ada yang satu ditinggal di rumah? Enggak ada. Tangan kita, dua-duanya kita bawa. Ada misalnya pilot membawa terbang pesawat, dia membawa. Punyanya kah itu? Belum tentu. Secara mendalam, telinga, tangan kita, kesana kemari kita bawa. Benarkah ini milik kita, telinga dan tangan? Secara sesungguhnya? Enggak juga. Walaupun kita bawa ke sana kemari. Yang kita bawa dalam kehidupan ini belum tentu milik kita. Walaupun kita bawa. Sekarang kita balik. Yang sudah kita miliki, jelas sudah Anda miliki secara hukum. Tanah sertifikat atas nama Anda. Bangunan atas nama Anda. Deposito atas nama Anda. Kan deposito Anda. Gitu. Lain-lain atas nama Anda. Secara hukum, milik Anda. Tapi begitu seseorang meninggal dunia, yang dimiliki itu apakah dibawa? Nggak ada. Bahkan kalau kita, ini bukan guyonan saja, malah terjadi yang lucu. Tapi walaupun simbol itu ini bagus sebenarnya, tapi lucu juga. Kita kadang-kadang mencari sungguhan uang itu. Maulah dikasih uang palsu kalau kita kerja. Sebulan digaji uang palsu gitu kan nggak mau. Tapi begitu kita kumpulkan uang yang asli itu, kematian datang secara simbolik. Itu memang bagus simbol itu ya. Secara simbolik kita kan dikasih uang palsu. Ayo. Dikasih uang beneran juga nggak kita bawa, nggak kepakai. Ya kan sayang dikasih uang beneran juga nggak kepakai. Maka secara simbol kita dikasih uang-uangan itu. Padahal sudah uang Anda, deposito Anda, tanah Anda, bangunan atas nama kita. Begitu seseorang meninggal dunia, apa yang menjadi miliknya ternyata tidak dibawa juga. Aduh. Yang dibawa ke sana kemari dalam kehidupan belum tentu miliknya. Yang sudah dimiliki meninggal dunia nggak dibawa juga. Kelihatan kita ini pandai, ternyata bodoh. Pandai-pandai bodoh. Itulah fakta. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang kelihatannya pandai tapi ternyata bodoh dalam penilaian utuh kehidupan ini. Kita ingin membawa dan ingin memiliki sebenarnya, ya, tidak ada lain selain perbuatan kita. Perbuatan makhluk itu sebenarnya adalah miliknya dan dia pasti bawa. Karena enggak dia bawa pun pasti ikut.
Karena itu diibaratkan benda dan bayangan. Benda itu yang melakukan, bayangan itu apa yang dilakukan. Bapak Ibu datang ke Wihara Dhamma Sukha, ngajakkah bayangannya? Enggak. Tapi enggak, Ibu Bapak ajak bayangan Bapak Ibu ikut ke sini. Enggak soal enggak diajak bayangan itu. Tapi enggak diajak pun bayangan Anda tetap ikut Anda. Perbuatan itu begitu. Makanya kalau sampai kita mencari, tapi nggak bisa untuk menggunakan, untuk berbuat. Aduh, lebih berharga mesin kita. Kalau mesin kan mencari, digunakan, masih dilapin, masih diminyain. Kalau kita hanya mencari, tidak bisa menggunakan untuk berbuat baik. Jangan sampai seperti itu. Nah, perbuatan baik itulah sahabat yang paling baik. Perbuatan baik itulah milik kita yang sesungguhnya. Perbuatan baik itu yang menjadi kebutuhan batin kita. Begitu Pak, tambahnya. Ya, masih ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin Bante bisa bacakan doa mungkin untuk kita bersama ya Bante ya. Biar 2012 nggak ada masalah Bante. Ya memang itu penting ya. Penting untuk mengingatkan kita. Film itu penting untuk mengingatkan kita. Ya, sebenarnya kan Sang Buddha jauh-jauh hari sudah ngasih tahu sabi, sangkara, anicca. Itu lebih pasti. Namun adanya film itu jangan malah takut kita. Justru harus menyadarkan kita kepada sabi, sangkara, anicca. Segala sesuatu yang muncul karena paduan, karena unsur-unsur, sifatnya memang tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Jadi sebagai umat Buddha tidak perlu takut oleh isu-isu itu atau film itu. Tonton saja kalau perlu nonton, tapi kembali kepada ajaran Sang Buddha, sabi, sangkara, anicca. Justru malah menyadarkan kita. Kalau yang sebenarnya diajarkan untuk cepat maju, tidak begitu jauh 2012. Tarikan napas, tidak bisa mengembuskan napas, selesai. Enggak sampai 2012, kelamaan itu. Begitu narik napas, tidak bisa mengembuskan napas, selesai. Bisa mengembuskan napas, tidak bisa narik napas, selesai. Dengan adanya itu, supaya apa? Giat melakukan perbuatan baik. Jangan sampai malah itu ketakutan. Nah, kita supaya termotivasi oleh itu. Ibu Bapak, mari kita bersikap anjali. Ya, sebelum saya bacakan, mengembangkan pikiran yang baik. Karena pikiran yang baik itulah sebenarnya sumber berkah. Saya membacakan parita itu hanya kondisi berkah. Semoga sumber berkah dan kondisi berkah itu ada pada Anda akan memperoleh berkah itu. Oleh karena ikutin dulu apa yang saya ucapkan untuk membersihkan pikiran kita. Semoga aku berbahagia. Bebas dari derita. Bebas dari mendengki dan didengki. Bebas dari menyakiti dan disakiti. Bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya bisa hidup dengan berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bebas dari derita. Bebas dari mendengki dan didengki. Bebas dari menyakiti dan disakiti. Bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka bisa menjalankan hidup dengan berbahagia.
Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Diwatai Sabba Buddhanubhawina Sada Soti Bhavantu Te. Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Diwatai Sabba Dhammanubhawina Sada Soti Bhavantu Te. Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Diwatai Sabba Sangghanu Bhawina Sada Soti Bhavantu Te.